Dan kita tahu bahwa masalah yang paling mendasar dan krusial itu adalah masalah tewasnya 6 laskar FPI yang tentu mengoyak dan merobek rasa kemanusiaan kita, yang harusnya itu dulu dicari kebenarannya, diklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam breaking news. Ini hari keberapa kita breaking news ya? Hari atau malam atau dini hari yang ke-6 sejak peristiwa terbunuhnya atau tertembaknya atau tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam. Dan ini ada pernyataan dari seorang ahli hukum pidana, tetapi bukan soal laskar, melainkan soal Habib Rizik yang sekarang sudah ditahan. Sebelum ditahan, diduga, dijadikan tersangka, diperiksa, ditangkap dan ditahan ya. Kita bacakan ya. Profesor Hukum Pidana titik 2 HRS tidak melakukan kejahatan sebagaimana dilansir oleh Era Muslim tanggal 14 Desember. Eramuslim.com. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia UII, UII ya kan, ada dibilang UII ya. Profesor Muzakir mempertanyakan pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dikenakan kepada Habib Rizik Syihab HRS. Sementara 5 tersangka lainnya dalam kasus yang sama hanya diancam dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Harusnya kalau kita ngomong masalah kesehatan itu kekarantinaan. Kalau orang lain sama terkait itu, kasus kerumunan massa, mestinya kekarantinaan. Dulu HRS dipanggil karena dia ada mengundang orang. Kalau begitu mestinya undang-undang kekarantinaan, ujar Muzakir saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat 11 Desember. Menurut Muzakir, sejak awal kasus ini bergulir, semua saksi yang konon katanya diundang untuk diminta keterangan itu terkait dengan kerumunan kesehatan pada saat acara akad nikah putri HRS. Karena titik koma ini penting juga ya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Anies diperiksa karena undang-undang kekarantinaan. Juga dengan saksi-saksi lainnya, sehingga heran jika HRS dikenakan 2 pasal KUHP sekaligus ya. Kayaknya undang-undang kekarantinaan itu kepada Habib tidak terbukti karena tidak terbukti dialihkan kepada pasal yang lain. Ini yang nggak benar, praktik penegakan hukum yang menurut saya tidak benar. Dari mana dia mencantolkan ke pasal yang lain, tutur Muzakir. Selain itu lanjut Muzakir, pasal 160 KUHP adalah terkait dengan penghasutan. Maka syaratnya harus ada provokasi untuk melakukan perbuatan pidana. Sementara dalam kasus ini siapa yang diprovokasi dan yang bersangkutan memprovokasi untuk orang melakukan kejahatan. Kejahatannya apa? Maka harus ada bukti kejahatannya. Kalau misalnya memprovokasi untuk melawan petugas, apakah petugas dilawan karena provokasi HRS atau karena memang dia tugasnya untuk mengamankan HRS? Jadi menurut saya, kalau di 160 juga belum jelas, di mana letak perlawanan? Misalnya, terhadap aparat penegak hukum. Kalau itu pengamanan sampai Habib Rizik mau meninggalkan 6 orang mati syahid, itu ada tidak perintah Habib Rizik? Tanyanya dengan heran ya. Dalam kasus penembakan 6 laskar FPI, Muzakir menilai polisi pun tidak fair. Mereka tidak pernah memberi kode bahwa dia adalah seorang polisi. Kalau polisi preman yang tidak seragam, berarti dia tidak ada identitasnya seorang kepolisian. Kecuali langsung menunjukkan identitasnya.
Jadi kalau begitu, orang yang menyamar sebagai polisi yang tidak menunjukkan identitasnya pada saat itu, maka tidak bisa dikatakan melawan petugas. Coba kalau petugas itu pura-puranya dia sebagai misalnya saja izinnya teknik jebakan, tiba-tiba dipukulin orang. Itu bukan melawan petugas, karena dia tidak menunjukkan identitas sebagai polisi, itu resiko namanya SOP penyamaran, terang Muzakir. Selanjutnya, penyematan pasal 216 KUHP terkait dengan melawan penguasa umum juga tidak tepat. Bagaimana HRS melawan penguasa umum atau tidak patuh terhadap undang-undang? Muzakir menyarankan sebaiknya kasus ini tidak perlu melebar kemana-mana. Kalau memang HRS tidak bersalah, maka hormati. Bahwa Habib Rizik itu tidak melakukan kejahatan, nggak usah gengsi-gengsi. Hukum itu tidak boleh gengsi, tutup Muzakir. Ya, Sobat Era sekalian, ya. Ini pendapat dari rekan saya juga, Profesor Muzakir dari Universitas Islam Indonesia, yang mempertanyakan penerapan pasal 160 dan 216 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena pertama, ada 3 hal yang dia ungkapkan dan perlu kita underline. Pertama adalah semua saksi yang diproses tersebut terkait dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, di mana ancamannya pasal 93, mereka yang tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan darurat kesehatan masyarakat, maka bisa dipidana dengan ancaman pidananya 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Dan sebenarnya tanpa due process of law, Habib Rizik sudah didenda 50 juta rupiah. Jadi sanksi administratifnya sudah kena. Dan ketika mau diterapkan sanksi pidana pasal 93, orang berdebat. Karena pasal 93 itu lebih tepat diterapkan untuk kalau dilakukan yang namanya karantina. Baik karantina rumah sakit maupun karantina wilayah. Karena jauh lebih spesifik dan bisa ditegakkan aturannya. Artinya ketika karantina itu di lockdown. Sementara kalau itu PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, apalagi PSBB-nya sudah berakhir, dikatakan PSBB transisi dan itu hanya berdasarkan peraturan gubernur, maka sesungguhnya itu hanya pelanggaran administratif. Itu satu pendapat yang cukup mainstream sesungguhnya. Nah, rupanya polisi tidak puas kalau hanya mengenakan pasal 93 yang debatable. Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, era pemerintahan Jokowi sendiri. Maka dicarilah pasal baru dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 160 mengenai penghasutan. Nah, soal pasal penghasutan ini, sebagaimana juga Abdul Fikar Hajar mengatakan, ada kausalitas. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dikenakan pasal penghasutan. Pertama, ya tentu saja harus ada penghasutan oleh Habib Rizik untuk melakukan tindak pidana kepada orang atau kerumunan. Lalu orang atau kerumunan tersebut melakukan tindak pidana. Maka dia bisa dikenakan pasal 160 karena dia menghasut orang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut melakukan tindak pidana. Dan itu deliknya bukan delik formil tapi delik material. Jadi Sobat Era sekalian, agak aneh kalau dikenakan pasal 160. Demikian juga pasal 216 mengenai melawan penguasa umum, melawan undang-undang, ya. Karena kita tidak melihat melawannya di mana ketika kasus kerumunan tersebut. Bahkan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu membagikan masker selama kegiatan. Kalaupun misalnya petugas merasa itu melanggar protokol kesehatan, harusnya kan ada upaya untuk membubarkan kerumunan tersebut. Tapi ternyata tidak dilakukan. Kalau misalnya ada upaya membubarkan, bukan membubarkan tapi membubarkan kerumunan tersebut dan dilawan, ya, oleh Habib Rizik misalnya, dan dia menggerakkan masanya untuk melawan petugas, maka masuk akal kalau dikenakan pasal
216 ini. Karena itu tidak heran kalau Muzakir mengatakan bahwa Habib Rizik itu tidak melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Karena itu nggak usah gengsi-gengsi. Hukum itu tidak boleh gengsi, tutup Muzakir ya. Dan kita tahu bahwa masalah yang paling mendasar dan krusial itu adalah masalah tewasnya 6 laskar FPI yang tentu mengoyak dan merobek rasa kemanusiaan kita, yang harusnya itu dulu dicari kebenarannya, diklarifikasi apakah itu sebuah tindakan pembelaan diri oleh aparat keamanan ataukah itu tindakan pembunuhan sebagaimana dispekulasikan banyak pihak juga, apakah juga pembantaian dengan istilah extrajudicial killing ya, atau unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar hukum. Jadi saudara sekalian, kita harus terus mendoakan agar yang tidak bersalah tidak dinyatakan bersalah, yang bersalah harus dibawa ke pengadilan agar kesalahannya bisa dihukum secara setimpal. Jadi mudah-mudahan ujung dari semua ini negara hukum kita menang. Rule of law kita menang, Rechtsstaat kita menang, sehingga kita masih bangga mengatakan Indonesia adalah negara hukum di mana hukum ditegakkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.